Anda akan menyaksikan Coffee Break dipersembahkan oleh Jamu Tetes, Soman sejatinya teman. Marhaban ya Ramadan. Puasa? Mitra sehat, tahukah Anda banyak penelitian menunjukkan bahwa puasa dapat mencegah berbagai macam penyakit dan memperbaiki metabolisme tubuh. Tapi sayangnya, untuk sebagian orang, puasa yang seharusnya menyehatkan justru berdampak buruk bagi tubuh karena kebiasaan serta pola makan yang salah. Nah, Sozo Formula Manggata 1 atau Soman terbukti mampu meningkatkan daya tahan tubuh karena mengandung kandungan yang diperlukan oleh tubuh saat kita berpuasa. Cara kerjanya pun berbeda dari obat serta suplemen yang lainnya. Mau fit kok repot. Ingat, 39 bahan alam berupa buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Anak pesantren jadi seniman, sebarkan amal, perkuat iman. Kalau ingin puasanya nyaman, hadirkan Soman sebagai teman. Simak Tokso Soman, puasa nyaman bersama Soman berikut ini. Saya Papa Soman, Soman sejatinya teman. Selamat pagi, memasuki hari kedua di bulan Ramadan ini. Tentunya kita menginginkan bisa mendapatkan Ramadan yang begitu menyenangkan, menyehatkan juga, dan bisa fit insya Allah ya sampai nanti kita berlebaran. Nah, berbicara mengenai kesehatan, memang pada saat kita berpuasa, kita mendapatkan tubuh yang harusnya bisa menjadi lebih sehat. Asal kita berpuasa dengan benar. Untuk itu di Coffee Break pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai puasa nyaman bersama Soman. Saya perkenalkan dulu, dua narasumber saya sudah hadir. Ada Bapak Muhammad Yamin Lahai, Sarjana Sains Apoteker. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Beliau adalah Direktur dari PT Harvest Gorontalo Indonesia, selaku produsen jamu tetes Soman. Dan juga ada Mbak Pramesti, apa kabar Mbak Pramesti? Baik. Mbak Pramesti Nindyaningrum, AMG Sarjana Sosial. Beliau adalah produk konsultan PT Soman Indonesia, selaku distributor dari jamu tetes Soman. Berbicara mengenai kesehatan di saat bulan puasa, memang idealnya seperti itu ya Pak Yamin ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut kenapa bisa begitu Pak? Iya, jadi sebenarnya kita ini diciptakan sudah dengan posisi yang sangat sebaik-baiknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-A'raf beliau menjelaskan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah kami menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya penciptaan. Betul. Jadi sesungguhnya tubuh kita ini pada intinya bahwa kita ini adalah suatu tubuh yang sehat, yang ideal, yang bisa beradaptasi di lingkungan manapun kita berada. Jadi, nah hanya saja dengan pola makan ya yang sembarangan. Kita lihat ada anak-anak bayi yang begitu lahir begitu sehat, kulitnya mulus, nggak ada keluhan apa-apa, diberi ASI yang sesuai dengan proporsi yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Hanya saja dalam perkembangan waktu, perkembangan kehidupan, bahwa sesungguhnya tempat yang paling buruk diisi ini adalah perut. Makanan. Jadi segala macam sumber penyakit itu berasal dari makanan, sebagaimana penelitian dari Profesor Hiromisinya. Nah, dengan pola makan yang keliru, nah ini yang menyebabkan berbagai macam penyakit. Sehingga dalam waktu 12 bulan, dalam setahun selama 12 bulan, kemudian kita diberikan satu bonus 1 bulan untuk berpuasa, ini merecovery kondisi-kondisi tubuh kita yang sudah luar biasa bekerja selama 11 bulan. Iya, itu pola makan seperti apa sih Pak yang salah yang bisa menyebabkan tubuh kita tidak maksimal, khususnya pada saat bulan puasa seperti sekarang ya? Iya, jadi pola makan yang keliru, pertama bahwa sungguhnya ketika puasa ada kecenderungan orang-orang itu hanya mengganti waktu makannya. Jadi selama di siang hari yang kebiasaan makan di siang hari ini dibatasi oleh puasa, dihilangkan. Ya, ini secara psikologis ini nunggu kapan saya buka, kapan saya buka. Ketika buka puasa ini semua hidangan disantap. Jadi porsinya sama, makanannya sama, cuma dipindahin jamnya saja. Bahkan justru ada kemungkinan berpotensi untuk lebih.
Jadi lebih besar Iya, dong nanti badannya. makanya. Nah, Mbak Pramesti, sebetulnya penyakit apa saja nih yang bisa muncul kalau kita melakukan puasa dengan cara yang salah? Ya, penyakit-penyakit yang biasanya muncul itu pertama pasti sembelit ya, gangguan-gangguan pencernaan. Iya. Karena kan biasanya kita agak sulit untuk makan sayur, makan buah pada saat berpuasa, lalu juga kebiasaan-kebiasaan makan yang goreng-gorengan, terusnya yang kering-kering Iya. pada saat sahur. Nah itu biasanya yang pertama muncul adalah gangguan pencernaan, salah satunya adalah sembelit. Lalu tekanan darah rendah, ya. Terus juga sakit mah karena kesalahan pada saat kita berbuka puasa yang langsung makan berat ya, kan yang istilah balas dendam Balas gitu. dendam, betul. Harusnya selama kita berpuasa kan selama 14 jam itu pencernaan itu diistirahatkan. Nah, untuk mengaktifkan lagi pencernaan kita itu kan butuh waktu ya, selama kurang lebih 3 jam. Iya. Nah, kalau misalnya kita langsung makan yang berat, otomatis kerja pencernaan langsung berat dan itu akan membebani pencernaan kita, akhirnya penyakit-penyakit akan tumbuh gitu ya, misalnya penyakit mah tadi, terusnya asam lambungnya meningkat, Iya, gitu, iya. lalu tambah kembung lagi, Iya. makanya pas lagi sholat raweh kok jadi ngantuk. Yes. Nah, Begah karena juga rasanya. begah banget itu karena ya bekerja keras kan Iya. pencernaan kita. Lalu ada yang namanya sariawan karena mungkin pada saat sahur tidak makan buah-buah ya, vitamin C-nya kurang, terusnya minumnya juga kurang, itu sehingga sariawan. Yeah. Lalu ada juga yang batu ginjal pun juga bisa terjadi karena menahan minumnya kurang, Yeah, airnya terusnya kurang. airnya kurang, jadinya kan terjadi buang air kecilnya juga menjadi lebih keruh, Yeah. terusnya bisa terjadi batu ginjal, lalu radang tenggorokan, terusnya juga banyak masalah-masalah kesehatan lainnya yang bisa terjadi, lalu dehidrasi sampai kita konsentrasi jadi menurun, Ya. gitu. Karena pada saat kita sahur makannya yang berat ya, yang bergorengan, terusnya yang bersantan juga, terusnya yang daging-daging mungkin, dan pencernaan kita kan mengolahnya itu cukup berat ya, sehingga oksigen yang ke otak itu jadinya berkurang dan yaitu akibatnya jadi konsentrasinya menurun, Iya. terusnya jadinya gampang ngantuk juga pas jam-jam kritis tuh, biasanya jam-jam 12 ya, jam 2 kok ngantuk banget gitu. Padahal seharusnya kalau kita sahurnya itu tidak terlalu berat ya, tidak diberikan makanan yang seperti ya tadi daging, terusnya karbohidrat yang sederhana, itu kita bisa lebih konsentrasi, malah justru produktivitas kita harusnya lebih meningkat pada saat kita puasa. Iya, nah bagaimana caranya berpuasa dengan baik supaya kita bisa mendapatkan kenyamanan akan saya bahas sebentar lagi. Ditambah lagi juga beberapa Facebook yang sudah dikirim dan ingin bertanya ke Pak Yasmin atau ke Ibu Pramesti juga akan saya tanyakan secara langsung ya. Jadi jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Ada 39 teman sejati, Man. Teman sejati gak pernah bohong. Pasti, Man. 39 bahan alam, Man. Buah, sayur, rempah,